Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Salman Al-Farizi MPD selaku dosen pengampu ke-NU-an. Di sini perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM D01230002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah lahirnya NU dan tokoh utama di balik berdirinya NU. Latar belakang Nahdlatul Ulama atau NU dapat ditelusuri dari abad ke-20 di Indonesia. Pada saat itu terjadi perubahan sosial dan politik yang signifikan di Indonesia, termasuk pengaruh pemikiran modernis dalam Islam pada masa itu. Beberapa tokoh ulama tradisionalis yang dipimpin oleh Hadratul Syaikh Ki Haji Hasyim Asy'ari merasa perlu untuk membentuk sebuah organisasi yang dapat menjaga dan mempertahankan ajaran Islam tradisional yang mereka anut. Mereka khawatir bahwa pemikiran modernis dapat mengancam pemahaman tradisional tentang ajaran Islam, terutama dalam hal akikah dan fikih. Nah, pada tanggal 31 Januari di Surabaya, Jawa Timur, NU resmi didirikan. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan pemahaman tradisional tentang ajaran Islam. NU juga berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat secara spiritual maupun sosial ekonomi. Sejak berdirinya NU telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam dunia Islam di Indonesia. Organisasi ini memiliki jaringan pesantren dan lembaga pendidikan lainnya di seluruh Indonesia. NU juga aktif dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, sosial, politik, serta berperan penting dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nah, kata sejarah dalam bahasa Inggris yaitu history berasal dari historia atau bahasa Yunani atau dibaca storia yang berarti ilmu. Namun kata seinanta atau bahasa Latin dalam perkembangannya lebih sering digunakan untuk menyebut pertelaah sistematis. Sedangkan kata historia biasanya diperuntukkan bagi pertelaah mengenai gejala-gejala, terutama hal ihwal manusia. Dalam urutan kronologi, pengertian ini menegaskan bahwa sejarah menyangkut peristiwa maupun waktu. Oleh karena itu, masalah mengenai waktu sangatlah penting dalam memahami suatu peristiwa. Para sejarawan disinilah cenderung mengatasi masalah itu dengan membuat periodasi. Berdasarkan hal itulah dapat kita sadari bahwa sejarah tidak dapat direkonstruksi. Masa lampau manusia sebagian besar tidak dapat disampaikan kembali. Sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan lingkungan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sejarah di dalamnya meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dengan penjelasan yang memberikan pengertian, pemahaman tentang sesuatu yang telah berlalu. Sejarah mencangkup berbagai kejadian, ide, institusi, dan individu yang telah berkontribusi dalam membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Nah, selanjutnya yaitu sejarah lahirnya NU.
Sejarah lahirnya NU atau Nahdlatul Ulama sangatlah panjang. Ia merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Ki Haji Bisri Sansuri. Nama Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab, yaitu Nahdlatul, mempunyai arti bergerak dan berdiri. Organisasi ini berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi di Kampung Kertopaten, Surabaya. Pada awal abad ke-20, ada dua aliran pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia, yaitu kaum tua atau tradisionalis dan kaum muda modernis. Kaum tua berpegang teguh pada tradisi dan ajaran klasik, sedangkan kaum muda berusaha merubah pemahaman Islam dengan cara modern dan rasional. Latar belakang sejarah Nahdlatul Ulama diawali ketika Raja Ibnu Saud ingin menerapkan mazhab tunggal, yaitu Wahabi, di Mekah. Bukan hanya itu, sang raja juga berniat menghancurkan sejarah peninggalan pra-Islam dan Islam sebab dianggap bid'ah karena kerap diziarahi. Bid'ah yaitu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Gagasan tersebut disambut baik oleh kalangan modernis di Indonesia, salah satunya kelompok Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan. Akan tetapi tidak demikian dengan kalangan pesantren yang justru menolak Raja Ibnu Saud, karena penolakan yang dilakukan kalangan pesantren sampai dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Al-Islam Yogyakarta 1925 dan tak dilibatkan menjadi delegasi dalam Kongres Islam Internasional atau Muktamar Alam Islam yang bertujuan mengesahkan keputusan Raja Ibnu Saud. Tak ingin menyerah, bermodalkan kegigihan dan niat kuat mendukung pembebasan mazhab serta melestarikan terhadap warisan dan peninggalan sejarah terdahulu, maka kalangan pesantren pun membuat perwakilan atau delegasi sendiri diberi nama Komitmen Hejaz dengan ketuanya yaitu Ki Haji Wahab Hasbullah. Desakan dari pesantren ditambah tantangan dari umat di seluruh penjuru dunia membuat Raja Ibnu Saud membatalkan rencananya. Karena itulah sampai hari ini orang-orang Mekah bebas melakukan ibadah sesuai dengan mazhab yang mereka anut masing-masing. Nah, berdirinya NU juga bertujuan untuk memperkuat kesetiaan Islam dalam salah satunya dari 4 mazhab dan untuk melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi para anggotanya sesuai dengan ajaran Islam. Berdirinya NU juga merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan, karena berdirinya NU merupakan respon dan berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat. Pendiri NU dibentuk oleh para kiai ternama asal Jawa Timur yang digawangi oleh Ki Haji Wahab Hasbullah. Sebelumnya para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air 1916 Masehi, serta Nahdlatul Tujjar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918 Masehi.
Meskipun di luar mereka ada sederet nama lainnya yang turut berperan di awal terbentuknya NU, hingga saat ini yang biasa disebut sebagai pendiri NU adalah 3 kiai besar asal Jawa Timur. Yang pertama Ki Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua Ki Haji Abdul Wahab Kasbullah, yang ketiga Bisri Sansuri. Mengapa mereka bertiga? Karena mereka berperan banyak di awal pembentukan NU. Mereka juga pemimpin tinggi NU waktu itu. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pemimpin tertinggi pertama yang disebut sebagai Rais Akbar. Disusul Rais A'am kedua yakni Wahab Kasbullah, dan Rais A'am ketiga Kiai Bisri Sansuri. NU berkembang pesat dan sangat terjaga. Kini NU menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, hidup berdampingan dengan berbagai kelompok. Tujuan utama berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU adalah untuk menjaga dan mempertahankan ajaran Islam al-Sunnah wal Jamaah yang merupakan pemahaman tradisional tentang ajaran Islam, terutama dalam akikah dan fikih. Para pendiri NU merasa perlu membentuk organisasi ini sebagai respon terhadap perkembangan pemikiran modernis yang mereka anggap dapat mengancam pemahaman tradisional tersebut. Selain itu, NU juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, baik secara spiritual maupun sosial melalui berbagai program kegiatan. Sekarang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh di balik NU. Yang pertama, Hadratus Syaikh Ki Haji Hasyim Asy'ari, yaitu sosok pendiri NU yang bergelar Rais Akbar. Ayah dari Ki Haji Abdul Wahab Hasyim ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964. Lelaki kelahiran 10 April 1875 ini mengeluarkan resolusi jihad saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 22 Oktober 1945. Fatwanya berhasil menarik setiap orang dewasa yang berada dalam radius 90 km dari medan pertempuran dengan penjajahan diwajibkan untuk berperang. Yang kedua, Ki Haji Abdul Wahab Hasyim adalah salah satu tokoh NU yang turut dianugerahi gelar pahlawan pada 17 November 1960. Ayah dari Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini adalah anggota BPUPKI dan anggota PPKI. Yang ketiga yaitu Ki Haji Zainul Arifin, lelaki yang lahir pada 2 April 1909. Ini adalah tokoh NU keturunan Raja Barus, Sumatera Utara, Wakil Perdana Menteri Indonesia periode 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 4 Maret 1963. Selanjutnya yaitu Ki Haji Zainal Mustafa, lahir pada 1 Januari 1899. Bergelar pahlawan nasional sejak 6 November 1972. Bukan tanpa alasan lelaki yang pernah menjadi wakil Rais Suriah ini adalah penggagasan dan pemberontakan Singaparna, Tasikmalaya. Ia adalah kiai yang terang-terangan melawan para penjajah Belanda hingga Jepang bersama santrinya.
Selanjutnya yaitu Ki Haji Abdul Wahab Kasbullah. Tokoh NU lainnya yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional adalah beliau, lelaki kelahiran 31 Maret 1888. Ini adalah salah satu pendiri NU, penggagas Majelis Islam Al-A'la Indonesia dan Rais Aam PBNU. Adapun kesimpulan dari materi dari saya yaitu Nadatul Ulama memiliki arti kebangkitan para ulama. Istilah kebangkitan itu sendiri pada dasarnya mengandung arti yang lebih aktif jika dibandingkan dengan kata perkumpulan atau perhimpunan. Nadatul Ulama disingkat dengan NU yang artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Kampung Kertopaten, Surabaya. Nah, untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat berjumlah tidak cukup jika hanya melihat dari sudut formal sejak ia lahir, sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jamiah, ia terlebih dahulu ada dan terwujud jamaah atau community yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri. Para kiai pesantren dahulu kala ketika pulang dari Timur Tengah ke Indonesia, sebagian besar mendirikan pesantren sebagai institusi pendidikan. Oleh karena pendidikan pesantren, maka keilmuan yang diutamakan adalah keagamaan, khususnya fikih, hukum, jurisprudensi, dan karena kitab fikih itu kebanyakan berbahasa Arab, maka untuk memahami diperlukan ilmu alat berupa nahwu saraf. Jadi pesantren meski memiliki perangkat keilmuan nahwu saraf. Demikian materi presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.